Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG mulai melemah turun 0,41% ke angka 7.898. Dan di video ini coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak sangat trend. Hari ini mulai terkoreksi dan ternyata pengendalinya dalam satu minggu ini mulai melepas saham di harga atas. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan nomor subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham Brand yang jika kita lihat hari ini terkoreksi turun 5% lebih ke harga 8.750. Koreksi ini menurut saya koreksi wajar karena sebelumnya Brand naik sudah lumayan tinggi dari sekitar garis EMA 50-150 di harga 7.000 dan sudah mencapai harga 9.400 untuk minggu ini. Dan hari ini memang candle merah lumayan solid dan sekarang mencoba untuk bertahan di support sekitar 8.750 sampai 8.800. Jika terkonfirmasi minggu depan break support ini juga menurut saya ini masih oke untuk coba di hold apabila teman-teman sudah punya di sekitar 7.500 ke bawah. Karena 8.000 menurut saya merupakan support lebih kuat daripada support di 8.800. Selama masih kuat di atas 8.000, Brand belum ada tanda-tanda patah trend untuk uptrendnya. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada perdagangan hari ini asing memang terpantau keluar, tapi ini hanya distribusi kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan di broker summary juga terpantau ini tidak ada distribusi. Jadi bisa saja hanya koreksi sementara, koreksi wajar. Apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry pun, saya masih bisa pantau untuk saham Brand. Untuk saat ini wait and see di sekitar 8.500 menurut saya untuk target entry terdekat atau tunggu di 8.000 untuk target entry di support kuat ya. Jadi untuk yang sudah punya menurut saya bisa jadikan 8.000 untuk trail stopnya. Selama Brand tidak turun di bawah 8.000 teman-teman saat ini masih hold, menurut saya masih layak untuk di hold. Dengan target kenaikan terdekat tetap di sekitar 9.500 karena ini masih berupa resisten harus ditembus Brand untuk mencapai resisten psikologis di harga 10.000. Dan memang kalau pemberitaan dengan judul perusahaan Prajogo jual saham Brand 4 juta lembar. Ya memang dalam beberapa hari terakhir ini perusahaan atau pengendali dari Brand mulai melepas saham Brand ini. Bisa kita baca sekilas tanggal 11 Agustus ada dijual 1,5 juta lembar di sekitar 8 ribuan. Setelah tanggal 12 juga masih ada distribusi di sekitar harga 9 ribuan dengan jumlah lot 4 jutaan. Dan tanggal 13 juga masih ada distribusi sekitar 2 jutaan di harga 9.300-an. Tapi tujuan untuk transaksi ini untuk menambah free float saham yang beredar. Sama seperti cuan sebelum pengumuman indeks MSCI juga Bapak Prajogo mulai melepas sahamnya untuk menambah free float. Jadi ini menurut saya masih wajar. Secara teknikal ini masih sangat layak untuk di hold. Sekarang kita coba lihat saham cuan. Saham cuan bisa kita lihat minggu ini juga masih kesulitan untuk naik di atas 1.650. Jadi bisa kita lihat sebelumnya mencoba break 1.650 gagal break, sempat terkoreksi ke sekitar 1.550, belum sempat menyentuh 1.500, kembali rebound ke 1.650. Tapi bisa kita lihat ini juga masih gagal break. Jadi sampai saat ini masih berupa resisten kuat. Selama masih gagal break 1.650, secara pergerakan cuan masih akan sideways. Hari ini cuan juga melemah turun 3% lebih ke 1.550. Jadi untuk cuan saya lihat masih on track untuk kembali mengetes 1.500. Dan untuk cuan bisa kita perhatikan di sini. Asing hari ini terpantau keluar setelah beberapa hari sebelumnya sempat masuk. Di broker summary jika kita lihat penurunan 3% lebih ini sebenarnya ada sedikit distribusi. Jadi untuk cuan apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry tetap menurut saya lebih oke adalah coba tunggu di sekitar 1.500 untuk target entry terdekatnya. Dan bisa jadikan 1.650 sampai 1.700 untuk target swing. Sedangkan teman-teman sudah punya di sekitar 1.380 ke bawah, menurut bisa jadikan 1.400 untuk trail stop apabila teman-teman tidak mau swing saham cuan. Tapi cara pergerakan cuan saya lihat minggu depan masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk turun mengetes 1.500. Sekarang kita lihat saham PTRO. PTRO bisa kita lihat ini juga masih gagal break harga 4.000. Ini juga masih berupa resisten kuat. Jadi secara pergerakan hampir mirip dengan cuan. Setelah masuk ke indeks MSCI, PTRO juga sempat opening di atas harga 4.000 gagal break. Sempat mendekati kembali support 3.600 bisa bertahan dari rebound. Tapi saat ini kembali gagal break 4.000 dan terkoreksi. Turun hampir 5% 3.810. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham PTRO, asing hari ini juga keluar setelah 1 minggu ini mulai masuk.
Dan di broker summary jika kita lihat ini juga sebenarnya tidak ada akumulasi dan terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk PTRO, apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya juga masih sangat layak untuk di hold karena cara pergerakan masih kuat di atas garis EMA50 di harga 3.470. Ya, teman-teman bisa jadikan 3.600 untuk trail stop atau jadikan garis EMA50 untuk trail stop saat ini. Dan untuk PTRO juga setahu saya juga pengendali juga mulai melepas sahamnya untuk menambah free float. Sekarang kita lihat BRPT. BRPT jika kita lihat ini mulai terkoreksi setelah sebelumnya naik sangat tinggi. Jadi BRPT sempat naik di atas 2.500, sempat menyentuh target di 2.800, setelah itu bisa kita lihat pelan-pelan mulai melemah. Dan jika kita perhatikan saat ini sudah turun di bawah zona 2.400 sampai 2.500. Jadi BRPT saat ini zona ini sudah berubah menjadi resisten dan untuk support terdekat ada di harga 2.200. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold saham BRPT, saya masih bisa coba di hold. Dan jika terpantau tembus 2.200, saya harus hati-hati karena cara pergerakan ada potensi untuk mulai patah tren untuk uptrendnya. Walaupun memang di bawahnya masih ada support psikologis di harga 2.000 yang saat ini tepat di garis EMA50. Tapi jika terpantau break 2.200, cara pergerakan walaupun kuat di atas 2.000, BRPT akan mulai sideways. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BRPT, asing malah terpantau masuk. 2 hari terakhir asing mulai akumulasi kembali dan di broker summary terpantau sebenarnya ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi BRPT apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa coba di hold selama kuat di atas 2.200. Yang ingin coba pantau dan entry juga masih bisa coba dipantau. Kan cara pergerakan sudah terus bergerak turun, belum ada candle hijau sehingga saya lihat ada potensi untuk technical rebound untuk minggu depan. Tapi lebih oke untuk saat ini adalah coba tunggu di sekitar 2.200 sampai maksimal 2.180 untuk target entry-nya. Dan target swing jangka pendek di sekitar 2.350 sampai 2.400 untuk swing jangka pendeknya. Atau hold terus selama tidak turun ke 2.200 dengan target lebih jauh di sekitar 2.700 sampai 2.800 untuk BRPT. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini, bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.